Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi, NIM 23061604599 dari Departemen PJKR Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada konsep dari CRE yaitu cardiorespiratory endurance ya, atau daya tahan kardiovaskular adalah kemampuan sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah dalam mengedarkan oksigen ke otot selama aktivitas fisik dalam waktu yang lama. Terus cara mengukur CRE ini yaitu tes VO2 max, itu mengukur kapasitas maksimal tubuh dalam menggunakan oksigen. Yang kedua, tes lari multi tahap atau itu bisa disebut big test, mengukur daya tahan aerobik berdasarkan jumlah level yang dicapai. Terus yang ketiga, tes chopper yaitu lari 12 menit, mengukur jarak yang bisa ditempuh dalam selama 12 menit. Kemudian ada tes step test, menghitung pemulihan detak jantung setelah menaiki step dalam durasi tertentu. Cara latihan dari CRE ini yaitu latihan aerobik rutin seperti jogging, bersepeda, dan berenang. Yang kedua ada interval training untuk meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru. Kemudian ada latihan bertahap dengan menambah durasi dan intensitas secara perlahan. Dan yang keempat, menjaga pola makan sehat yang mendukung kesehatan jantung dan energi tubuh. Kemudian ada konsep dari MS yaitu muscular strength atau kekuatan otot, yaitu kemampuan otot untuk menghasilkan tenaga atau gaya maksimal dalam satu kali usaha. Cara mengukur muscular strength ini yaitu 1 repetition maximum atau 1 RM, mengukur beban maksimum yang diangkat dalam satu kali usaha, misalnya dalam squat, deadlift, atau bench press. Yang kedua yaitu uji kekuatan genggaman tangan, menggunakan alat dinamometer untuk mengukur kekuatan genggaman tangan. Kemudian yang ketiga yaitu uji kekuatan leg press, mengukur kekuatan otot kaki melalui beban maksimal yang bisa diangkat di mesin leg press. Kemudian cara latihannya untuk kekuatan otot ini yaitu latihan beban, yaitu angka beban berat dengan repetisi rendah, yaitu 4-6 repetisi, 80-90 dari 1 RM. Contoh latihannya yaitu deadlift, squat, bench press, pull up, push up, dan kettlebell swings. Yaitu yang kedua latihan eksplosif, yaitu meningkatkan kekuatan melalui gerakan cepat dan eksplosif. Contoh latihannya lompatan plyometrik, lemparan bola obat, dan angkatan olimpiade. Latihan isometrik, melatih kekuatan otot tanpa pergerakan sendi. Contoh latihannya plank, wall sit, isometric hold pada squat. Asupan nutrisi yang tepat, protein yang cukup untuk pemulihan dan pertumbuhan otot, karbohidrat dan lemak sehat sebagai sumber energi untuk latihan. Istirahat dan pemulihan, otot memerlukan waktu untuk pulih setelah latihan berat, idealnya itu 40 jam untuk kelompok otot besar. Tidur yang cukup agar otot bisa berkembang dengan maksimal. Konsep dari F ini fleksibilitas adalah kemampuan sendi dan otot untuk bergerak dalam jarak gerak yang optimal tanpa mengalami cedera atau rasa sakit. Cara mengukur fleksibilitas ini yaitu tes sit and reach, mengukur otot hamstring dan punggung bawah. Yang kedua, tes fleksibilitas bahu, mengukur jarak gerakan bahu dengan tes pegangan tangan di belakang punggung. Tes rotasi batang, mengukur batang tubuh dalam gerakan rotasi. Cara latihan fleksibilitas ini yaitu latihan peregangan tangan.
Yang kedua ada yoga dan pilates, meningkatkan keseimbangan dan kontrol tubuh secara keseluruhan. Yang ketiga mobilitas sendi, mengoptimalkan gerakan sendi untuk meningkatkan kekenjangan dan mengurangi kekakuan. Yang keempat latihan konsisten dan pemanasan. Peregangan sebaiknya dilakukan secara rutin, terutama sebelum dan setelah latihan untuk mencegah cedera. Kemudian ada konsep dari BC, body composition atau komposisi tubuh, yaitu adalah perbandingan antara massa lemak dan massa tanpa lemak dalam tubuh. Cara mengukurnya yaitu melalui BMI atau Body Mass Index. Indeks pada massa tubuh yang dihitung berdasarkan berat dan tinggi badan, tetapi tidak mengukur kadar lemak secara spesifik. Yang kemudian yang kedua skin fold clipper test, mengukur ketebalan lipatan kulit di beberapa area tubuh. Yang ketiga ada bioelectrical impedance analysis atau BIA, alat yang mengukur resistensi listrik dalam tubuh untuk menentukan komposisi tubuh. Yang keempat DXA scan, dual energy X-ray absorptiometry, tes yang lebih akurat untuk mengukur presentasi lemak dan kepadatan tulang. Cara latihan dari body composition ini atau posisi tubuh ini yaitu satu, latihan fisik yang teratur, yang bisa itu latihan kekuatan, meningkatkan massa otot dan metabolisme, contohnya angkat beban, push up atau squat. Yang kedua itu ada latihan kardio aerobik, membantu membakar lemak tubuh, contoh lari dan bersepeda yaitu. Kemudian pola makan sehat, konsumsi makanan tinggi protein untuk membangun otot. Yang kedua, pilih makanan kaya serat untuk mendukung pencernaan dan metabolisme. Kemudian hidrasi yang cukup, air sangat penting dalam metabolisme tubuh. Tidur dan pemulihan yang optimal, tidur yang cukup membantu pemulihan otot dan keseimbangan hormon yang mengatur berat. Kemudian ada konsep dari MF, muscular fitness atau kebugaran otot, adalah kemampuan otot untuk bekerja secara optimal dalam aktivitas fisik yang mencakup kekuatan otot, muscular strength, dan daya tahan otot, muscular endurance. Cara mengukur MF ini, yang pertama ada tes one repetition maksimum. Yang kedua ada tes push up and sit up, untuk mengukur daya tahan untuk otot dengan melihat jumlah repetisi yang dilakukan dalam waktu tertentu. Kemudian ada tes wall sit atau plank hold, untuk mengukur daya tahan otot dengan melihat seberapa lama posisi dapat dipertahankan. Cara latihan kebugaran otot MF ini yaitu yang pertama latihan beban. Yang kedua ada latihan fungsional, melibatkan banyak kelompok otot sekaligus untuk meningkatkan kebugaran otot secara menyeluruh. Contohnya adalah squat lift, lunges atau push up. Kemudian yang ketiga hidrasi, yang ketiga itu ada latihan isometrik, melatih otot tanpa pergerakan sendi. Yang contohnya itu ada wall sit dan plank yang kayak tadi itu. Kemudian ada interval, latihan interval, mengkombinasikan latihan kekuatan dan daya tahan dalam sesi yang lebih singkat tetapi intens. Kemudian nutrisi yang cukup, dan yang keenam itu istirahat dan pemulihan. Konsep dari P atau power. Power dalam kebudayaan Jermani adalah kombinasi antara kekuatan, strength, dan kecepatan dalam menghasilkan tenaga secara eksplosif dalam waktu singkat. Kemudian cara mengukurnya yaitu vertical jump test, mengukur daya ledak otot kaki dengan melihat tinggi lompatan. Yang kedua ada standing broad jump, mengukur daya ledak otot kaki dengan melihat seberapa jauh seseorang bisa melompat dari posisi diam. Yang ketiga itu ada
Medicine Ball Throw, mengukur daya ledak otot tubuh bagian atas dengan melihat seberapa jauh seseorang melempar bola medis itu. Cara latihan power ini yaitu latihan plyometric, yaitu contohnya box jump, squat jump, banding, dan depth jump. Contoh tersebut untuk melatih kontraksi otot yang cepat dan eksplosif. Latihan angkat beban dengan kecepatan tinggi, contohnya Olympic lift, kettlebell swings. Itu contohnya untuk mengajarkan otot untuk menghasilkan tenaga dengan cepat. Sprint dan resistance sprint. Sprint meningkatkan kecepatan dan rekrutmen serat otot cepat. Resistance sprint menggunakan alat bantu seperti sled atau resistance band. Latihan balistik, contohnya medicine ball throw, clean, dan clap push up. Contoh tersebut itu fokus pada gerakan eksplosif tanpa perlambatan di akhir gerakan. Latihan dengan beban sedang dan kecepatan tinggi, itu yang terakhir. Kemudian ada konsep dari speed atau kecepatan. Speed atau kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dari satu titik ke titik lain dalam waktu sesingkat mungkin. Cara mengukurnya ada sprint test, mengukur kecepatan dalam jarak 20 meter, 40 meter, dan 100 meter. Kemudian ada agility test, mengukur kecepatan dalam perubahan arah. Yang ketiga ada flying sprint test, mengukur kecepatan maksimal setelah akselerasi awal. Cara latihannya speed ini sprint training. Latihan sprint dalam jarak pendek 10-50 meter dan intensitas tinggi untuk meningkatkan akselerasi dan kecepatan yang maksimal. Yang kedua itu ada plyometric training, melatih daya ledak otot untuk meningkatkan kecepatan langkah. Contohnya tadi itu box jump, banding, dan depth jumps. Yang kedua ada resistance training, meningkatkan kekuatan otot kaki dengan latihan angkat beban dan sprint dengan beban tambahan. Kemudian ada drills untuk teknik lari, yaitu ada 3. Yang pertama itu high knees, mengangkat lutut tinggi untuk meningkatkan frekuensi langkah. Yang kedua itu ada butt kicks, melatih dorongan kaki yang lebih kuat. Yaitu yang ketiga ada A or B skips, melatih koordinasi dengan panjang melangkah. Yang kelima ada latihan agility dan reaction times. Gun drills untuk meningkatkan kemampuan perubahan arah dengan cepat. Latihan reaksi dengan bola atau suara untuk meningkatkan waktu respon. Yang keberapa ini? Lupa pokoknya. Kemudian konsep agility atau kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan atau kontrol. Cara mengukur agility ini dengan yang pertama Illinois Agility Test, tes yang mengukur kemampuan perubahan arah melalui lintasan zigzag dengan waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada T-test, mengukur kelincahan dengan berlari ke berbagai arah dengan pola huruf T. Yang kelima ada 5-10-5 shuttle run. Maksudnya apa? Untuk menguji kemampuan akselerasi, deselerasi, dan perubahan arah dengan cepat. Cara latihan agility ini latihan footwork dan leader drills. Gun drills, agility ladder, dan quick feet drills untuk meningkatkan kecepatan langkah dan koordinasi. Yang kedua itu ada plyometric exercise, latihan plyometric, yaitu box jumps, ladder bounce, dan scatter jumps untuk meningkatkan daya ledak dan kontrol tubuh. Kemudian latihan perubahan arah, shuttle run, zigzag sprints, dan reaction based drills untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Kemudian ada latihan keseimbangan,
single leg exercise, stability ball drills, dan BOSU ball training untuk meningkatkan stabilitas tubuh saat bergerak cepat. Latihan reaksi, reaction training, drills dengan stimulus visual atau suara untuk meningkatkan respon cepat terhadap situasi yang berubah. Kemudian ada konsep balance, adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi stabil saat diam atau bergerak. Cara mengukur balance ini dengan yang pertama itu ada stroke stand test, berdiri dengan satu kaki dan mengukur berapa lama keseimbangan bisa dipertahankan. Kemudian ada Y balance test, menguji kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan sambil menjangkau berbagai arah dengan satu kaki. Balance yang ketiga ada balance beam test, mengukur keseimbangan dengan berjalan di atas balok sempit tanpa jatuh. Cara latihan balance itu sendiri yaitu latihan core strengthening, plank, Russian twist, dead bug, dan leg raises untuk memperkuat otot inti. Kemudian ada latihan propriocepsi, berdiri dengan satu kaki sambil menutup mata untuk menggunakan permukaan tidak stabil. Kemudian latihan dynamic balance, berjalan di atas garis lurus, agility drills, atau latihan menggunakan rollerboard. Kemudian ada latihan yoga dan tai chi, meningkatkan kontrol tubuh dan kesadaran akan posisi tubuh dalam ruang. Kemudian yang kelima ada latihan reaksi dan keseimbangan fungsional, latihan yang melibatkan perubahan arah mendadak atau beban tak terduga seperti menghindari rintangan dalam gerakan cepat. Kemudian ada konsep koordinasi, adalah kemampuan untuk mengontrol dan mengintegrasikan gerakan tubuh secara efisien dan harmonis. Cara mengukur coordination yang pertama itu wall toss test, melempar bola ke dinding dan menangkapnya kembali untuk mengukur koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, alternate hand wall toss test, melempar bola dengan satu tangan dan menangkapnya dengan tangan lainnya. Footwork agility drills, menggunakan agility ladder atau kun drills untuk mengukur koordinasi gerakan kaki. Cara latihan koordinasi ini latihan hand-eye coordination, bermain tenis, bulu tangkis, atau pingpong. Itu untuk melempar dan menangkap bola dengan berbagai bola. Kemudian ada latihan foot-eye coordination, menggiring bola dalam sepak bola atau basket. Itu untuk latihan skipping atau footwork drills. Latihan cross body movements, gerakan silang tubuh. Contohnya menyentuh lutut kanan dengan tangan kiri sambil melompat. Itu untuk meningkatkan koordinasi antara sisi kiri dan sisi kanan tubuh. Kemudian yang keempat, latihan agility dan plyometric. Agility ladder drills untuk meningkatkan kecepatan dan koordinasi gerakan kaki. Plyometric jumps untuk meningkatkan daya ledak dan kontrol tubuh. Yang kelima ada latihan keseimbangan, berdiri dengan satu kaki menggunakan BOSU ball atau latihan dengan permukaan yang tidak stabil. Kemudian ada latihan fine motor skill, bermain alat musik, melukis, menulis, atau merangkai puzzle untuk meningkatkan koordinasi motorik halus. Kemudian ada konsep reaction. Konsep reaksi ini adalah kemampuan seseorang untuk merespon suatu stimulus dengan cepat dan tepat. Cara mengukurnya yaitu yang pertama ada ruler drop test. Seseorang mencoba menangkap penggaris yang dijatuhkan untuk mengukur kecepatan reaksi tangan. Kemudian yang kedua ada online reaction time test. Tes berbasis komputer yang mengukur seberapa cepat seorang yang bisa merespon stimulus visual. Yang ketiga ada sprint start reaction test, mengukur seberapa cepat seorang pelari dapat bereaksi terhadap suara pistol start. Kemudian yang keempat, light board reaction test. Atlet harus menyentuh lampu yang menyala secara acak secepat mungkin. Kemudian cara latihannya, latihan visual reaction, bermain video game cepat seperti first response shooter atau FPS untuk melatih kecepatan respon terhadap stimulus visual.
Menggunakan alat seperti reflex light board untuk meningkatkan reaksi terhadap cahaya. Latihan auditory reaction, bereaksi terhadap suara yang tiba-tiba seperti mendengar peluit dan segera bergerak. Yang ketiga ada latihan physical reaction, gerakan cepat dan tidak terduga. Bermain olahraga yang melibatkan perubahan arah cepat seperti tenis, sepak bola, dan bulu tangkis. Latihan reaksi dengan partner yang memberikan sinyal acak untuk memulai bergerak. Latihan plyometric dan sprint start, sprint dari posisi diam setelah mendengar suara atau melihat sinyal visual. Plyometric jumps untuk meningkatkan kecepatan aktivitas otot. Yang kelima ada latihan fokus dan konsentrasi, teknik meditasi dan mindfulness untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi waktu reaksi yang tertunda akibat gangguan mental. Cukup segitu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.